seorang yang bernama Hasan. Dia anak yatim. Dia memilih dua hal. Saya lebih merawat keyakinan saya daripada saya meratapi kesedihan saya karena saya sudah ditinggal seorang ayah. Hasan, dia tidak punya kemampuan. 3 tahun sepatu hanya itu saja, tidak berganti-ganti. Dan cita-citanya sangat sederhana, dia ingin menjadi pedagang nasi goreng. Setelah lulus SMA, Hasan pergi ke Jakarta. Ke Jakarta, Hasan membawa sebuah keyakinan bahwa saya akan sukses menjadi seorang tukang nasi goreng. Ada kebiasaan Hasan yang tidak pernah dia lupakan, dia selalu membaca Al-Quran dan selalu menghafal bahasa Inggris. Oleh karena itu yang dibaca Hasan, meskipun itu adalah koran bekas, dia selalu membaca The Jakarta Post, koran yang berbahasa Inggris. Singkat cerita, Hasan tidak sampai ke Pulau Gadung sesuai dengan tujuannya karena mobil harus berhenti di Bekasi. Hasan berhenti di tukang gorengan karena dia ingin melanjutkan perjalanan menuju Pulau Gadung. Sambil menunggu hujan di pojokan sebuah perusahaan besar, Hasan duduk dan membaca The Jakarta Post sambil makan gorengan itu. Sedang asik-asiknya dia membaca Jakarta Post, ada mobil mewah masuk ke perusahaan, ternyata itu owner dari perusahaan itu. 30 menit setelah si bos itu masuk, satpam menegur Hasan untuk suruh pindah berteduh ke dalam. Singkat cerita, Hasan dibawa masuk ke perusahaan itu, suruh berteduh di dalam, dan si bos itu bertanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Pulau Gadung." "Kenapa kamu berhenti di Bekasi?" "Saya diturunkan di sini karena mobil sampai di sini dan saya harus lanjut." "Kenapa kamu suka di Jakarta Post?" "Saya suka punya wawasan dan saya suka berbahasa Inggris." "Kamu bisa bahasa Inggris?" "Ya bisa." "Pernah kursus?" "Tidak." "Sendiri, otodidak?" "Saya kursusnya dengan membaca Jakarta Post dan kamus yang sudah lab." Singkat cerita, sudah. "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Pulau Gadung." "Mau ngapain?" "Saya mau jadi tukang nasi goreng." "Kamu mau bekerja di sini?" "Jadi tukang nasi goreng saja mau, apalagi saya bisa bekerja di sini." "Ya sudah, kebetulan sekretaris saya sedang cuti melahirkan. Jadi kalau ada telepon dari luar negeri masuk, kamu angkat." Hasan 1 bulan, 2 bulan, bosnya, "Sudah, kamu tinggal di rumah saja. Kamu tinggal di rumah saya, tinggal bersama anak saya dan ajari anak saya itu berbahasa Inggris." Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya Hasan diangkat menjadi sekretaris pribadi si bos itu. 5, 6, 7, 8, 10 tahun Hasan diangkat menjadi anak angkat bos itu. Karena anaknya itu tidak benar, tidak bisa belajar, kagum dengan kekayaan ayahnya, merawat kemalasan, anaknya merawat tidak kedisiplinan, justru anak orang kaya itu tidak jadi apa-apa. Hasan diangkat menjadi anak angkat yang memang punya saham di situ. "Oke Hasan, kamu saya kasih saham hanya 12% saja, kelola perusahaan ini, Bapak sudah tua, tolong ini sisa sahamnya untuk adikmu." 3, 4, 5, 16, 17 tahun kemudian, si anak orang kaya yang merawat kemalasan itu tidak sanggup, perusahaannya diserahkan kepada Hasan. Hasan membeli seluruh perusahaannya itu. Ayah angkatnya sudah wafat, anak orang kaya yang jadi sederhana saja menikmati kekayaan bapaknya, Hasan naik. Singkat cerita, life skill itu kenapa harus kita kuatkan? Kenapa kamu harus punya life skill bahasa Inggris? Kenapa kamu harus punya life skill bahasa Arab hari ini? Dan sekarang itu bisnis Arab Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi kita berpanas-panas di sini, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Saya ingin sampaikan sebuah kisah sederhana dari seorang Hasan. Dia bisa menjadi yang terbaik karena life skillnya. Sementara anak kandungnya yang punya owner perusahaan itu, dia harus puas dengan warisan yang seadanya saja dan bahkan itu dijual kepada Hasan.
Mudah-mudahan ini adalah menjadi inspirasi pagi buat kalian dan menjadi bekal kalian untuk selalu hebat mulia di masa yang akan datang. Jika angin kencang bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun akan berguguran. Jika matahari begitu keras menyinari kita, jangan larang sinar matahari itu menghangatkan kita. Jika Pak Arif secara pribadi sudah memandang kalian sebagai anak Bapak, jangan larang saya untuk selalu mendoakan kamu dan merindukan kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.